Oke, baik. Netizen ya, sudah hadir pada malam hari ini. Nah, ini kita akan kembali melanjutkan ya pertemuan kita. Di mana pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 ya. Di mana pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas yaitu mengenai Freizeit und Hobbys ya. Freizeit itu artinya waktu luang, Hobbys itu hobi ya. Nah, jadi itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, di sini seperti biasa saya sudah mempersiapkan kosakata tentunya ya, yang berhubungan dengan materi kita. Silakan didengarkan terlebih dahulu, nanti akan saya minta untuk membacanya juga ya. Oke, yang pertama di situ ada Fußball spielen, Joggen gehen, Schwimmen gehen, Tennis spielen, Tanzen, Fitness, Musik hören, Singen, Zeitschriften lesen, Comics lesen, E-Books lesen, nähen, Bücher lesen, Druck, Radfahren. Saya ulang ya. Fußball spielen, Joggen gehen, Schwimmen gehen, Tennis spielen, Tanzen, Fitness, Musik hören, Singen, Zeitschriften lesen, Comics lesen, E-Books lesen, nähen, Bücher lesen, Struck, Radfahren. Oke, boleh coba diulang. Halo, Mbak Bila? Lupa lupa kan dinyalain. Oke, siap. Boleh coba dibaca. Fußball spielen, Joggen gehen, Schwimmen gehen, Tennis spielen, tanzen, Fitness, Musik hören, singen, itu Zeit ya kak? Ya, Zeit, Zeitschriften. oh, Zeitschriften lesen, Comics lesen, E-Books lesen, nähen, nähen apa nähen kak? Nähen. Oh, nähen, Bücher lesen, Strokes, Radfahren. Oke, ikut question ya. Lanjut ya, yang belah sebelahnya di situ ada malen, zeichnen, fotografieren, schreiben, basteln, gärtnern, reisen, Film ansehen, Bowling spielen, Billard spielen, Schach spielen, Yoga machen, meditieren, kochen. Oke, saya ulang ya, sekali lagi ya. Malen, zeichnen, fotografieren, schreiben, basteln, gärtnern, reisen, Film ansehen, Bowling spielen, Billard spielen, Schach spielen, Yoga machen, meditieren, kochen, backen. Oke, boleh diulang ya, silakan. Malen, zeichnen, fotografieren, schreiben, basteln, eh, apa itu kak? Garten. Gärtnern. Oh, Gärtnern, Oke, Reisen, Film ansehen, Bowling spielen, Billard spielen, Sats spielen, Yoga machen, yoga Media, machen. oh Yoga machen, meditieren, Oke, kochen, backen. oke, good. Lanjut saja.
Mas Farid yang baru masuk, mau coba langsung? Semuanya nih. Ya, boleh. Boleh, Gas. dari awal. Siap, 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 Siap. siap. Oke, coba. Fußball spielen, Joggen gehen, Schwimmen gehen, Tennis spielen, Tanzen, Fitness, Musik hören, Radfahren, Singen, Setz, Setz, Schriftenlesen, Comics Oke. lesson, e-books lesson, Neyen apa Hmm. Nehen itu Pak? Neyen. Neyen, Buchlesen, Stroke, Malen, Zeichnen, Fotografieren, Schreiben, Basteln, Gärtnern, Reisen, Pechen, Film Asehen, Bowling, Spielen, Billard, Spielen, Schach, Spielen, Yoga Machen, Mediteren, Kochen. Oke. Bahkan, tadi udah ya? Udah bahkan. Oke, good. Konsisten ya. Nah, ini tadi ya sudah kita baca. Tentunya pembahasan kita ataupun materinya sesuai dengan ini ya, dengan tema kita ya, yaitu mengenai pride side pun hobbies ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kembali ya. Di sini kita akan membahas yaitu materi kita, di mana pada pertemuan ke-6 ini, bahasan ataupun materi kita akan membahas mengenai possessive pronoun ya. Nah, apa itu possessive pronoun? Possessive pronoun ini adalah kata ganti ya, kata ganti kepemilikan. Ataupun kalau dalam bahasa Inggris itu sama seperti halnya jadinya possessive pronoun ya. Ya. Nah, di sini kita akan melihat ya. Nah, yang paling utama sebenarnya saat melihat daftar seperti ini, wah banyak ya gitu ya. Nah, tapi yang perlu diingat sebenarnya adalah bentuk dasarnya dulu ya. Harus kita kenali bentuk dasarnya aja terlebih dahulu. Sehingga nanti kita bisa mengenali ataupun merubah saja. Disesuaikan dengan kasusnya. Apakah dia sebagai akusatif atau datif, atau nominatif, ataupun apa gender dari bendanya tersebut. Nah, yang paling dasar dari sini adalah bentuk paling atasnya ini. Ya, yang harus kita benar-benar ingat dan hafalkan sebenarnya. Nanti bagian lainnya itu bisa kita tambahkan saja akhirannya sesuai dengan kasus dan juga gender ya. Nah, yang pertama di situ untuk menyatakan kepemilikan milik saya berarti mine, milik kamu yaitu dein, milik dia laki-laki yaitu sein, milik dia perempuan yaitu ia, milik dia netral yaitu sein, milik kami unser, milik kalian euer, dan milik mereka ataupun Anda itu ia. Gitu ya. Nah, ini digunakan saat kapan ya? Yang main sampai dengan ia ini digunakan yaitu untuk benda yang nominatif atau benda yang menjadi subjek dalam kalimat. Nah, itu yang pertama yang harus dikenali. Lalu yang kedua, dia hanya digunakan untuk benda maskulin dan noitrum saja nih ya. Yang bentuk seperti ini hanya untuk benda maskulin dan noitrum ketika dia menjadi nominatif, dia menjadi subjek kalimat. Nah, sedangkan untuk benda yang femininumnya ya, untuk benda yang femininumnya maka ini hanya perlu ditambahkan saja e pada akhirannya. Dari main tadi tambah e maka menjadi mine, dain menjadi daine, zain menjadi zaine, ia menjadi ihre, zain zaine, unzer unzere, oyer oyer, dan ir menjadi ire. Nah, jadi gitu. Jadi ini ya, mulai dari main dan juga mine sampai ir menjadi ire, ini hanya digunakan pada kasus nominatif saja. Ya, untuk sementara ini ya. Nah, namun saat dia di akusatif, nah ini saya lanjut dulu ya. Di akusatif, nah ini untuk bentuk noitrum, femininum, dan plural itu sama seperti halnya nominatif tadi ya, di akusatifnya ya. Jadi di akusatif itu bentuk yang noitrum, femininum, dan pluralnya sama. Nah, namun untuk benda maskulinumnya di sini dia berbeda ya untuk benda maskulinumnya. Di mana untuk benda maskulinum di sini ditambahkan en. Nah, dari bentuk dasarnya tadi ya. Kalau tadi kan ditambahkan e ya. Nah, kalau di sini sekarang ditambahkan en. Ya, jadi di situ main menjadi meinen, dain menjadi dainen, sein menjadi seinen,
ihren, seinen, unseren, euren, dan ihren. Gitu, kira-kira. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Tuh, kan? Nanti contohnya juga ada ya. Ini baru tabel untuk perubahannya saja dulu ya yang saya tampilkan. Mungkin bisa contohnya, Pak. Ya, contohnya setelah ini nanti. Kita lihat contohnya. Jadi kalau misalkan, oke, boleh. Misalkan kita mau bilang mein Vater, ya. Eh, mein Vater hat ein neues Auto, misalkan. Ya, misalkan ayah saya mempunyai mobil baru. Nah, di sini ayah saya ini kan menjadi maskulinum, ya. Nah, ayahnya di sini menjadi maskulinum ataupun sorry, ayah di sini sebagai nominatif ya, karena ayah itu maskulinum maka jadinya pakai mein ya yang di atas. Nah, kalau misalkan yang kita pakai kalimatnya adalah misalkan jadi meine Mutter, nah ini kan femininum, maka perubahannya sama seperti yang nominatif yang bawah sini, ya nominatif yang femininum. Ya, jadi meine Mutter hat ein neues Auto, misalkan ibu saya mempunyai sebuah mobil baru, gitu. Nah, kalau misalkan ya untuk akusatifnya, maka boleh aja kita misalkan ich ya, ich sehe ya, yaitu saya melihat siapa? Itu misalkan saya melihat saudara laki-laki saya. Jadi meinen Bruder ya. Ich sehe meinen Bruder ya, asal katanya dari mein Bruder ataupun boleh aja kita pakai lagi yang di atas tadi ya, meinen Vater ya. Ich sehe meinen Vater. Ataupun ya, ich sehe ya, kalau kita pakai dein misalkan, jadinya deine Mutter. Jadi seperti itu. Jadi di sini mein Vater yang pertama sebagai nominatif, meine Mutter di sini juga sebagai nominatif, tapi dia bendanya feminum. Lalu yang di sini berubah menjadi dari mein Vater tadi menjadi meinen Vater, dikarenakan ayahnya di sini sebagai akusatifnya sekarang. Dan deine Mutter di sini dia tetap sama, karena di posisi dia ataupun kalau kita buat dia di sini mainnya juga, dia tetap sama berarti dia kan. Karena mau dia sebagai akusatif ataupun nominatif, untuk benda femininum, plural, dan neutrum itu sama. Gitu kira-kira. Paham, paham, Pak. Paham, paham. Paham ya? Ya, bisa dipaham ya. Paham. Oke, Mbak Bila mungkin ada pertanyaan? Paham Kak? Nggak ada. Oke, aman ya. Nah, sekarang baru bagian yang terakhir. Nah, di sini untuk bagian terakhir, yaitu penggunaannya untuk datif ya. Kalau datif berarti dia sebagai objek kedua kan, seperti yang selalu kita bahas. Nah, di sini untuk datif, maka untuk maskulinum dan femininumnya tadi, ya dari mein, di sini belum jadi meinem. Femininumnya menjadi minor, pluralnya menjadi minor. Tapi kalau untuk bentuk plural datif, ingat ya, semua kata bendanya wajib ditambahkan n. Jadi misalkan kinder, maka dia akan menjadi kindern, ya. Ataupun buyuhea menjadi buyuhern, ya. Dan sebagainya. Jadi untuk kata bendanya tetap wajib dijadikan bentuk pluralnya tadi ya di datif, ditambahkan n ya. Jadi ditambahkan n untuk bentuk plural. Ya. Jadi kalau misalkan saya ya membantu ayah saya, misalkan bahasa Jermannya berarti ich helfe meinem Vater, gitu ya. Jadinya ich helfe meinem Vater. Nah, kenapa dia menjadi meinem Vater? Dikarenakan ayah itu ya adalah ini ya, ayah itu adalah di situ sebagai datifnya. Ya, ayahnya sebagai datif di situ. Karena kata kerja helfen itu termasuk dalam kata kerja datif. Ya, maka menjadi meinem Vater. Tapi kalau misalkan saya membantu ibu saya ya jadinya ich helfe meiner Mutter. Itu. Sedangkan neutrum tetap sama ya, untuk benda yang neutrumnya tetap sama, karena benda neutrum di situ dia adalah ini ya, dia adalah apa namanya, dia adalah sama dengan maskulinum ya, jadinya tetap meinem gitu ya, ataupun dainem. Namun untuk benda yang ini, untuk benda yang plural ya, jadi misalkan saya membantu, ambil aja misalkan contohnya, saya membantu anak-anak saya, maka menjadi meinen Kinder ya, jadi seperti itu. Itu untuk benda yang baik dia sebagai nominatif, akusatif, ataupun datif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira sebelum kita lihat contohnya lagi ya. Di sini saya sudah Izin, siapkan juga ya contoh-contohnya. siap-siap. Iya, Izin bertanya, Pak. oke boleh boleh silakan.
Eh, yang datif itu saya lupa deh. Datif itu apa ya Pak? Boleh di itu lagi nggak? Mention lagi. Oke, datif itu untuk penggunanya ya digunakan untuk kalimat ya yang memiliki kata kerja, di mana kata kerja tersebut memiliki dua objek. Dua Nah, jadi objek. iya, jadi selain dua objek, dia juga ada kata kerja khusus ya yang digunakan ya yang menggunakan datif tersebut gitu. Nah, sebagai contohnya di situ seperti kata kerja helpen ya. Helpen ini termasuk dalam kata kerja datif gitu. Salah satu Oh, contohnya gitu. iya, siap, siap, siap. Nah, gitu. Dua kata kerja ya berarti. Gimana sih? Satu kata Iya, kerja, ya. satu kata Satu kerja kata yang kerja, memiliki dua objek. dua objek. Iya, siap, Iya. siap, siap. Nah, nanti saya Oke, oke. lihatin lagi contoh-contohnya di sini ya, jadi biar lebih paham juga kan. Siap, siap, Pak. Oke, coba ya kita lihat contoh-contohnya lagi di sini ya, selain dari yang ada di sini. Nah, yang pertama, ini kita lihat ya, dari yang nominatif terlebih dahulu tentunya. Nah, nominatifnya pertama, di sini, sorry, depan dulu terus ya. Nah, untuk yang pertama di situ, das ist mein Vater. Nah, berarti kira-kira yang mana nih yang sebagai nominatifnya di situ? Ada yang bisa jawab nggak? Coba. Das ist mein Vater yang menjadi nominatif ya main Ya, mein Vater ya. gitu. Ya, Main benar. Vater gitu. Iya. Jadi main Vaternya di situ sebagai nominatif ya. Dia sebagai bendanya kan. Nah, di situ Vater itu adalah dia Vater. Berarti dia tentunya tidak ada perubahan ya, tetap bentuk dasarnya dari dia Vater tersebut. Nah, yang kedua di sini ira muter, berarti ira muternya di sini sebagai nominatifnya kan, benda nominatifnya dikarenakan tadi juga kan alasannya adalah ibu itu adalah di muter ya, karena dia adalah femininum ya. Nah, sedangkan Haus di sini tidak menjadi Unser Haus ya, tetap Unser Haus ya. Bentuk kata ganti kepemilikannya ya dari Unser ya tetap Unser di sini kan. Dia tidak mengalami perubahan dikarenakan apa? Dikarenakan di situ ya karena Haus dia adalah noitrum bendanya sehingga dia tidak mengalami penambahan ya seperti halnya yang lain kan seperti ire muter tadi ya. Karena Haus itu adalah das Haus ya. Dia adalah ini ya dikarenakan dia adalah noitrum ya. Jadi unser Haus is groß. Nah, sedangkan yang terakhir di situ contohnya yaitu untuk saudara perempuan saya karena saudara perempuan saya di situ adalah Schwester di situ kan. Nah, Schwester itu adalah femininum ya, dia jelas femininum. Maka untuk Schwester tersebut maka dia mengalami tentunya perubahan jadinya meine Schwester ya. Karena di sini dia adalah di Schwester ya, yaitu saudara perempuan saya. Gitu. Jadi perubahannya tentunya ya kalau misalkan dia famili, sorry, maskulinum maka tetap ya kayak main, dine, sign dan sebagainya tadi kan. Sedangkan untuk yang benda femininum ataupun plural maka ditambahkan saja yang dari main menjadi minor seperti di situ kan dari main fata berubah menjadi minor Schwester ya kalau bentuknya adalah bentuk femininum dari bendanya tersebut. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin teman-teman sekalian. Silahkan mau bertanya. Belum saya lanjutkan ke bentuk yang akusatif ya. Aman, Kak. Aman ya? Oke, siap. Kalau itu kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Di sini untuk yang bentuk akusatif ya. Akusatif ini berarti dia sebagai objek ya. Benda yang menjadi objek pada kalimat tersebut ya. Nah, untuk benda yang menjadi objeknya di sini yaitu ada via besuchen unsere Wohnung. Nah, di sini tetap tidak ada perubahan ya. Jadi tetap unsere pakainya ya, tidak menjadi unseren ya. Kenapa? Dikarenakan di situ Wohnung dia adalah femininum ya, yaitu di Wohnung. Nah, tapi kalau misalkan bendanya seperti contoh yang kedua di sini Garten, karena Garten itu adalah maskulinum yaitu der Garten, maka jelas ya di situ perubahannya menjadi Euren Garten ya. Euren di situ kalian dari kan milik kalian berarti di situ dia menyebutkan bahwasanya ia flag ya kalian merawat itu apa? Euren Garten di situ yaitu taman kalian ya.
Jadi pakainya di situ adalah ini ya bentuk maskulinumnya tadi kan saya bilang kan. Jadi pakainya oiren gitu ya. Jadi tidak menjadi oire ataupun tidak menjadi oyer saja. Karena bendanya di sini jelas adalah benda maskulinum. Ya, jadi ditambahkan ya. Nah, sedangkan contoh yang berikutnya ich lese mein Buch, itu saya membaca buku di situ kan dia bilang. Nah, karena buku di situ adalah apa namanya? Neutrum, sehingga buku tersebut jadinya tidak ada perubahan ya. Jadi tetap pakai mein juga ya, sama seperti halnya mein Vater tadi yang di awal tadi kan. Ya karena Buch itu sama seperti halnya Haus ya. Itu dia adalah Neutrum ya, dia itu das Buch. Izin bertanya, Pak, Ya, siap. Boleh. kenapa yang unsere Wohnung itu di, tapi Hmm. yang unser Haus itu das Haus? Ya, karena Bukannya apa ya Wohnung itu netrum atau gimana sih? no, enggak. Kalau Wohnung itu apartemen ya. Apartemen itu di Wohnung, femininum dia. Sedangkan Oh, house itu kan das Haus, dia neutrum. Itu jadi oke. kita melihatnya dari bendanya tadi kan, bendanya apakah gendernya neutrum, maskulinum ataupun femininum. Jadi kan karena di sini untuk Wohnung dia adalah femininum, makanya jadinya unsere Wohnung. Tapi kalau yang Hmm. house tadi kan pakainya unser Haus dikarenakan kan pertama alasannya karena dia adalah neutrum house itu, yang kedua di situ juga dia sebagai nominatif kan sebagai subjek. Oke. Mau dia sebagai subjek atau objek, house itu tetap unser Haus sih jadinya, tidak akan menjadi unser ya, karena dia adalah neutrum kan. Oh, siap-siap. Cuma Hmm. masih kurang hafal yang itu sih, kayak apa, netrum Uh, feminum. iya karena memang Gitu. itu tadi sih kagetnya kalau belajar bahasa Jerman itu kan, karena memang kita harus menghafalkan Mm-mm. gender dari setiap benda itu. Karena kan kalau Iya, misalkan bahasa Inggris betul. kan kita kan nggak ada gendernya kan, Nggak, benda itu nggak. semuanya sama. Di bahasa Iya. Jerman memang itu. Nggak bahasa Jerman aja sih, memang di bukan tiga bahasa, di beberapa bahasa Eropa semuanya pakai gender ya, benda-benda itu. Spanyol Ah, juga ah, sama, ah. Prancis juga sama. Tapi memang perbedaannya lumayan signifikan. Itu yang bikin kadang jadinya kalau bahasanya kalau kita di yang belajar bahasa Eropa itu bilangnya stress. Kenapa? Karena di bahasa Jerman misalkan gender dari benda ini gitu kan, gender gender dari suatu benda itu adalah maskulinum misalkan. Oh ternyata di Perancis misalkan ternyata dia adalah femininum. Jadi bahasa Oh, Spanyol gitu. dia juga femininum juga gitu. Jadi kalau misalkan contoh itu kayak kucing ya, kucing itu bahasa Jermannya kan die Katze. Kalau Wih, die Kak. Katze berarti jelas kan dia femininum ya bendanya. Oh, Nah, namun oh, kalau ketemu bahasa Perancis itu dia menjadi maskulinum jadinya. Maksudnya di Perancisnya sendiri dia adalah gendernya adalah maskulin di bahasa Perancisnya gitu. Jadi kalau bahasa Perancis itu nyebut kucing itu le chat. Jadi chat itu kucing, kucingnya itu berarti di situ sebagai maskulinum. Itu di bahasa oke. Spanyol Spanyol pun juga sama, dia el gato kucing itu. Iya, siap-siap, siap, Pak. Perlu mendalami gender lagi nih. Jadi gitu ya. Nah, baru yang terakhir di sini yaitu Du sitzt deine Schwester ya. Nah, ini deine Schwester masih sama ya, yaitu SCH Wester. Nah, ini juga masih sama, Schwester itu kan dia adalah saudara perempuan ya. Jadi dia adalah bentuk femininumnya di sini. Sorry, bentuk femininum kan. Kayak di situ jadinya deine Schwester ya. Walaupun di situ dia sebagai akusatif kan. Karena kan kalau untuk benda ini akusatif ini ya, yang berubah kan hanya tadi ya dari nominatif itu, yang berbeda dari nominatif ya di benda akusatif ini hanya pada benda yang maskulinum saja. Selebihnya kan dia sama seperti halnya benda yang ada pada nominatif. Ya kata ganti pemilikan. Ya jadi misalkan bendanya maskulinum dan neutrum, bendanya maskulinum itu baru berbeda ya. Tadi kan ditambahkan en ya pada akhiran dari kata ganti kepemilikan. Ya, ya sampai di sini ada pertanyaan kira-kira.
Paham, Kak. Oke, paham ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagian terakhir, yaitu untuk bagian datif ya. Nah, di bagian datif, sini kita lihat ya, ada ich gebe meinem Freund mein Buch. Nah, itu dia, Mas Farid ya. Ich gebe, saya memberikan, yaitu meinem Freund ya. Itu meinem Freund ini siapa? Teman saya. Nah, yang saya berikan apa? Yaitu buku saya. Nah, buku di sini berarti dia sebagai benda, ya, benda yang dia miliki, ya, di mana dia memberikannya kepada teman-temannya, ya. Jadi benda yang saya miliki yaitu buku, buku yang saya miliki saya berikan kepada teman saya. Berarti kan teman saya itu adalah objek kedua ataupun objek yang mendapatkan benda tersebut. Sedangkan benda yang saya berikan adalah buku. Nah, jadi buku itu benda langsung, gitu ya, ataupun objek langsung, sedangkan teman saya adalah objek tidak langsung yang menerima buku tersebut. Jadi kalau misalkan ini ya, di bahasa Inggrisnya sama seperti direct dan indirect object juga sama itu mirip. Iya, oh alah ya, siap Gitu. siap siap. Jadi seperti itu. Jadi ich gebe meinem Freund mein Buch ya. Saya memberikan teman saya buku saya. Ya. Juga sempat ada dulu ya waktu siswa saya nanya juga kan, boleh nggak harus dibuat jadi ich gebe mein Buch meinem Freund. Nah itu jelas nggak boleh karena di bahasa Inggris pun kan sama. Kalau misalkan bahasa Inggrisnya kan sama I give ya my book my friend. Ini kan nggak boleh. Di bahasa Inggris kan juga sama. Yang benarnya adalah I give my friend my book. Nah, jadi objek langsungnya dulu yang objek tidak langsungnya dulu yang disebutkan yaitu temannya yang mendapatkan buku, sedangkan objek langsungnya objek langsungnya yaitu bukunya tersebut yang dia miliki itu diletakkan di tempat kedua. Jadi I give my friend my book. Ya, nggak boleh I give my book my friend. Gitu. Jadi di bahasa Inggris pun juga sama secara pengaturan. Jadi bahasa Jermannya juga seperti itu. Jadi kita sebutkan dulu bendanya, secara akusatifnya apa, baru nanti dibentuk datifnya, kita letakkan dia di tempat kedua. Jadi datifnya di tempat kedua, sedangkan bentuk akusatifnya di tempat terakhir. Jadi ich gebe meinem Freund mein Buch. Jadi benda yang orang yang menerimanya tersebut kita letakkan di tempat kedua. Jadi makanya di situ jadinya meinem Freund karena Freund itu adalah maskulinum, sedangkan Buch jadinya mein Buch ya karena dia akusatif. Gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Coba bentar-bentar Pak, lagi Ya, ayo meng coba dilihat dulu. ya bentar. Kayak mainan. Oke oke, masih aman Pak, masih aman. Oke, aman ya. Nah, ataupun contoh yang kedua kita lihat lagi di sini. Du hilfst deiner Schwester, yaitu kamu membantu saudara perempuanmu. Nah, di situ kan ditambahkan ya, deiner Schwester ya dikarenakan posisinya adalah saudara perempuannya itu ya, adalah femininum kan. Berarti di situ kita tambahkan er ya menjadi deiner Schwester. Ya. Nah, untuk benda maskulinum dan neutrum tadi yang ditambahkan en ya, jadinya deinem, meinem gitu kan. Sedangkan bentuk yang femininum maka kita tambahkan er menjadi diner ya. Jadi du hilfst deiner Schwester by den House of Gaben. Kamu membantu saudara perempuanmu yaitu dengan PR-nya ya. Tuh, ya. Nah, sedangkan yang berikutnya di situ er schenkt seiner Frau ein neues Auto. Yaitu dia menghadiahkan. Menghadiahkannya siapa di situ? Yaitu seiner Frau. Nah, ini sama seperti Schwester tadi ya. Itu untuk benda yang femininum maka ditambahkan er ya pada kata ganti kepemilikannya. Ya. Jadi seiner Frau di situ saudara istrinya gitu ya, istrimu ya, istrinya dia ya sebenarnya. Jadi istri dia yaitu apa? Yaitu ein neues Auto ya, sebuah mobil baru ya. Siap siap siap. Oke. Nah, lalu berikutnya itu terakhir yaitu wir zeigen unseren Freunden yaitu unsere Fotos. Nah, ini dua-duanya sama ya, yaitu bendanya adalah ini ya, plural ataupun bendanya Objek adalah ya. benda jamak ya.
Nah, karena dua-duanya benda jamak yaitu teman-teman dan juga foto-foto, maka di situ yang satu karena dia adalah bentuk datifnya, ya maka ditambah di situ unseren, Freunde-nya Freund. menjadi Freunden. Oke. Nah, sedangkan untuk yang foto di situ unsere foto, ya tambahkan Terus, foto saja ya, bentuk jamaknya saja. Ya, jadi gitu. oke, oke. Ya. Unser. Oh, kalau yang jamak Mhm. tambah belakangnya itu ditambah N. N, iya. Iya, jadi karena di situ kan aslinya kan die Freunde. Iya. Nah, ya ataupun jadinya boleh aja kalau misalkan kita pakai itu unsere Freunde Freund. kalau bendanya akusatif. Nah, karena di sini sekarang dia sebagai datif maka menjadi Oke. unseren Unsuran Freunde. Freund. Nah, jadi Oh, ditambahkan N ya pada ini ya pada akhiran kata kerjanya. Kata ganti kepemilikan. oke, oke, oke. Siap, siap. Oke, Unser. ya. Oke, ada pertanyaan mungkin dari sini? Oke, aman ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, kita akan lanjutkan kembali ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian kedua. Dan kalau tadi kata ganti kepemilikan, sekarang kata ganti orang. Nah, kata ganti orang yang selama ini sudah kita pelajari, itu kita baru belajar mengenai nominatifnya saja ya, ataupun dalam bahasa Inggris itu sama seperti halnya subject pronoun ya. Nah, bentuk subject pronounnya kan di situ ada ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, dan sie. Nah, ini yang selama ini kita sudah pelajari dan kita selalu kenal ya, itu kata ganti orang yang menunjukkan subjek ya, saat dia menjadi subjek dalam suatu kalimat. Nah, bagaimana kalau misalkan kata ganti orang tersebut sekarang menjadi objeknya ya, kalau di bahasa Inggris berarti sama seperti objek pronoun. Namun bedanya mungkin di bahasa Inggris, kalau objek pronounnya di bahasa Jerman ini, dia ada dua, yaitu bentuknya ada sebagai akusatif dan ada sebagai datifnya. Jadi tetap mengikuti kasusnya tadi ya. Nah, kalau dia sebagai akusatif, berarti dia sebagai objek pertama. Kalau dia sebagai datif, berarti dia sebagai objek kedua. Nah, sebagai contoh di situ untuk akusatifnya, kita ada mich ya, untuk milik kamu yaitu dich ya, untuk milik dia laki-laki in, milik dia perempuan sie, milik dia netral s, milik kami uns, milik kalian euch, dan milik Anda ataupun mereka yaitu sie. Ya, jadi ich, mich, du, dich, er, in, sie, es, wir, uns, ihr, euch, ya, ihr, euch, sie, ya tetap sama dia sie, tidak ada perubahan. Ya, izin nah, mau tanya, Pak. ya siap. Bentar, mau tanya dulu. Kalau kan biasanya nanya itu kayak wie geht es dir? Kenapa begitu deh? Maksudnya jawabnya juga kan mir geht is good kan? Ah, iya, iya. Ya, Iya, kenapa ah, menggunakan datif? oke, kenapa menggunakan datif? Nah, karena di situ ada kata get yang menanyakan yaitu kabar ya. Jadi bagaimana kabar kamu? Nah, berarti kata kabarnya di sini sebenarnya dia menanyakan adalah kondisi kan. Nah, kondisi itu adalah sebagai objek yang ditanyakan. Kondisi ataupun diri dia tadi nih. Nah, kondisi dari siapa? Yaitu kamu sebagai orang yang ditanyakan kondisinya. Nah, sehingga karena ditanyakan kondisi, berarti kamunya di situ sebagai objek keduanya. Itu dalam bahasa Jermannya. Jadi Oh, kalau memang ditelaah lagi sebenarnya nanti posisinya itu akan jadinya sastra sebenarnya. Sama halnya seperti waktu itu di video yang di TikTok saya ya, ada yang nanyain kan, itu saya bahas waktu itu mengenai nama-nama hari dalam bahasa Jerman. Kan semua hari dalam bahasa Jerman itu kan diakhiri dengan Tag. Nah, tiba-tiba iya, kok ada Mittwoch untuk hari Rabu, ya kan? Nah, sedangkan mulai heeh, dari Minggu kan ada Sonntag, Montag, Sonntag, Dienstag, ya. Sonntag, heeh, Mittwoch tiba-tiba Freitag. di tengah. Nah, Kenapa itu? Donnerstag, Freitag, dan Samstag ya.
Nah, alasannya kenapa Mittwoch? Mittwoch ini dulu di bahasa Jerman sendiri itu menyebutkan artinya adalah Mitt itu kan artinya tengah ya. Tengah Sedangkan Woch itu artinya pekan, minggu. berarti Oh tengah ya. pekan. Nah, jadi kalau di Hmm, sastranya seperti itu jadinya alasannya. Ini tapi satu. Yang emang, kedua juga, heeh, tapi yang emang kedua juga, nah, mirip-mirip sama bahasa Inggris ya kayak kalau mirip pasti kata, iya betul. karena kan mereka kan posisinya kan adalah bahasa berasal dari bahasa Latin kan. Induknya kan bahasa Heeh, Latin. Sama heeh. halnya kayak kita bilang, kok bahasa Melayu mirip bahasa Indonesia. Karena kan bahasa Indonesia sendiri kan serapan ataupun induknya adalah bahasa Melayu dasar. Siap, 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 Gitu. siap, siap. Sama seperti yang ke-30, kenapa dry sig? Kok nggak dry zig seperti halnya yang lain ada via zig kan? Ini pertemuan awal dulu gitu kan. Saya lupa apakah saya ada bahas atau enggak gitu kan. Penggunaan dari dry sig gitu. Nah, dry sig itu kenapa pakai S? Dikarenakan akhiran dari kata dry di situ adalah huruf vokal. Sedangkan yang lain itu nggak ada yang vokal. Mulai dari 20 itu kan swansea, 40 biatsig, 50 itu vumsig, 60 zechtsig, 70 zipzig, 80 ahzig, 90 juga sama noinzig. Nah, itulah penyebabnya untuk di 30 itu pakainya double S ataupun SZ ya, kayak yang kayak B itu kan. Dikarenakan akhiran dari huruf dry itu adalah huruf vokal. Nah, itu jadi bahasa Jerman itu enaknya sih. Jadi ada alasan-alasan yang menentukan kenapa dia menjadi seperti ini dan itu. Iya, 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 iya. Baru sadar juga itu yang dry sig itu. Nah, iya, makanya Heeh. itu waktu itu saya lagi live kan ada yang komen juga sempat kan, Kak kok dry sih bukannya harusnya pakai Z katanya kan. Nah itu uniknya bahasa Jerman, jadi tidak semua itu dipukul rata. Jadi memang ada pengecualian-pengecualian tertentu, yaitu yang disebut dengan stress tadi. Jadi kalau memang udah sering belajar bahasa Eropa, biasanya bakalan ketemu tuh stress-stress seperti itu. Bahasa Perancis ada stresnya, eh, bahasa Spanyol, bahasa Rusia gitu contohnya. Itu stresnya masing-masing ada gitu. Tapi memang yang lumayan apa namanya kompleks itu stresnya itu memang di bahasa Jerman dan bahasa Rusia karena mereka mempunyai yang namanya kasus seperti di bahasa Jerman kan ada 4 ya, ada tadi nominatif, akusatif, datif, dan nanti di level A2 nanti itu ya kalau masih lanjut sampai A2 nanti ada genitif ketemunya gitu. Kalau di bahasa Rusia itu ada 6 kasusnya gitu. Jadi bahasa Jerman ini masih di bawahnya bahasa Rusia kalau tingkat kesulitan gitu kira-kira. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira lagi? Belum lagi, Pak. Belum ya? Oke, siap. Yang penting kalau ada ditanyain aja ya. Oke, kalau belum ada kita coba lanjutkan dulu ya. Jadi di situ untuk bagian terakhir tadi ya, yaitu penggunaan dari datif, yaitu di sini jadi mir. Nah, kalau saya dulu waktu zaman kuliah ngapalinnya ya, ich mich mir, du dich der, er in im, sie ihr, es im, wir uns, ihr euch, sie ihnen. Nah, jadi biasanya saya ngapalinnya kayak gitu. Jadi ini kalau untuk datif berarti ini sebagai objek keduanya lagi ya, sama seperti yang tadi. Ini kita lihat contohnya aja langsungnya lebih enak. Nah, di sini contoh nominatif ini udah biasa lah ya. Udah biasa banget karena di sini tinggal dilihat aja ya. Yaitu bagian depannya ada ich spiele Fußball jeden Tag. Itu saya bermain bola setiap hari. Berarti ich-nya di sini sebagai nominatifnya kan. Du bist mein bester Freund. Du-nya sebagai nominatif. Er arbeitet in einem Büro. R-nya juga sebagai nominatif. Ataupun wir gehen heute ins Kino. Wir-nya di sini sebagai nominatifnya. Nah, sekarang perubahannya di akusatif. Kannst du mich hören? Bisakah kamu? Ya, kamu itu berarti sebagai subjek orang yang melakukan halnya, yaitu dia mendengarkan. Siapa yang didengarkan? Yaitu saya. Berarti saya sebagai objek yang didengarkan. Makanya kamunya di situ do tetap sebagai bentuk nominatifnya tadi, sedangkan sayanya berubah menjadi mich. Ya, jangan jadi kannst du ich. Nah, nggak ada ya. Jadi kannst du mich ya. Can you hear me? Ya, kalau bahasa Inggrisnya kan. Oke. Nah, ya kan? Can you hear me? Ya, Ulangi. bisakah kamu mendengarkan saya ya? Can you hear me? Heeh. Nah, gitu kan? Ataupun sie liebt dich sehr ya. Jadi kalau sie liebt dich sehr berarti jadinya she loves She you love ya so you. much. Nah, she loves you so much ya. Dia sangat mencintaimu ya. Jadi kamunya di situ yang dicintai, sedangkan yang mencintainya adalah dia perempuan. Makanya sie di situ nominatif, kamunya di situ menjadi dich.
ya. Oke. Nah, ataupun di situ ich habe ihn gestern gesehen. Nah, di sini kita belum belajar ya penggunaan dari kata habe di sini sebagai kata bantu ya. Jadi jangan diartikan saya mempunyai ya. Tapi di sini karena ada kata habe dan gesehen ini nanti di level A1.2. Nah, ini adalah bentuk perfect namanya ataupun bentuk past simple gitu ya. Jadi menyatakan situasi di masa lampau. Jadi ich habe ihn gestern gesehen. Saya melihat dia laki-laki ya. Nah, dia laki-laki ini berarti sebagai akusatif di sini ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya juga sama seperti jadinya I saw him ya yesterday ya. I saw him yesterday. Ataupun wir brauchen sie für das Projekt. Bahwasanya kami membutuhkan siapa yaitu mereka. Nah, berarti merekanya di situ kalau bahasa Inggris kan berarti juga sama ya. We need them for the project ya. For the project gitu. Nah, ini untuk bentuk akusatif dan nominatifnya tadi. Nah, sedangkan untuk bentuk datif, nah ini masih sama sebenarnya yang tadi. Kalau sudah ingat ataupun sudah hafal ya secara bentuknya tadi, tinggal disesuaikan aja di sini. Berarti du gibst mir einen Apfel. Ya, kalau di bahasa Inggris mungkin tetap sama ya, yaitu you give me ya an apple. Nah, kenapa di situ me? Ya, me sama seperti hear me tadi ya, karena dia tidak ada pembagian dia sebagai objek pertama ataupun kedua. Tapi kan kalau di sini posisinya kenapa me-nya langsung? Karena di situ dia sebagai objek yang menerima bendanya. Ya, kalau misalkan di bahasa Inggris, kalau misalkan an apple-nya duluan juga boleh. Tapi kan nanti ada kata bantu. Jadi jadinya you give an apple to me. Nah, agar tidak ada tambahan to me-nya, biasanya maka di situ tambahkan tadi langsung you give me an apple. Ya, jadi kan nggak boleh you give an apple me, nggak ada. Adanya to me, berarti Hmm, to di sini kan sebagai conjunction ataupun sebagai kata ya. hubung di situ. Nah, jadi seperti itu sih mirip-mirip ya Berarti, untuk mencontohinnya. sorry, Ya. berarti kalau ich gehe Mhm. dir einen Apfel, itu bisa nggak sih? Ich gebe. Ich gebe Ya, boleh. Berarti kita ganti nih kan. Jadi ich gebe dir, berarti einen Apfel. einen Nah, Apfel. berarti gantian kan jadinya kan. Kalau tadi du gibst mir, Hmm, sekarang ich gebe dir. dir. Oke. Itu. Oke, good. Bagus ya. Nah, jadi itu aja sih kalau perubahannya. Jadi ich gebe dir einen Apfel. Nah, ataupun di sini ich bringe dir eine Blume, yaitu saya membawakan kamu sebuah bunga. Berarti kan kalau di bahasa Inggrisnya jadinya sama seperti halnya I bring you ya a flower gitu kan. I bring you a flower ataupun I bring a flower for you gitu kan, ataupun kalau to you itu nggak cocok ya kalau di bahasa Inggris jadinya for you gitu kan. Saya membawakan sebuah bunga untuk kamu gitu ya. Jadi I bring you a flower. Nah, itu lebih langsung ya kalimat. Nah, ataupun yang berikutnya di situ er erzählt ihr eine Geschichte. Bahwasanya dia menceritakan ya. Jadi he tells ya. He tells kepada dia perempuan berarti he tells her gitu ya. He tells her a story kan. Jadi he tells her a story. Kayak saya lebih enak kasih contoh tuh yang lebih relate tuh ke bahasa Inggris karena memang dapat esensinya langsung ketimbang ke bahasa Indonesia kadang nggak agak kurang gitu kan arahnya ini siapa yang jadi siapanya gitu kan. Jadi kalau seperti ini kan kelihatan. Jadi kan he tells her a story. Berarti story-nya cerita tersebut sebagai akusatif di situ. Sedangkan her yang menjadi objek keduanya berarti di situ sebagai datif. Ataupun yang terakhir di situ dia Lehrer hilft uns bei den Hausaufgaben. Berarti the teacher helps us ya help us the Hausaufgaben berarti the homework. Oke, tuh kira-kira. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ayo silakan yang mau bertanya. Baik Mas Farid ataupun Mbak Bila. Yang R. Edson itu bisa dijelasin lagi, Pak? Yang mana? Yang datif yang kedua. Yang ketiga. Herzl. Ya, 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 ya. kenapa? Herzl Bisa ya. dijelasin lagi, masih kurang paham. Oke, ini sama sih posisinya. Jadi kan dia menceritakan dia laki-laki menceritakan kepada dia perempuan
yaitu sebuah Heeh. cerita. Oke. Nah, kalau di bahasa Indonesia pun kan kalau kita bilang dia laki-laki menceritakan sebuah cerita kepada siapa? Nah, nanti kan ada kata hubung kepada jadinya kan. Jadi kalau kita di bahasa Indonesia pun kan Heeh. dia laki-laki menceritakan kepadanya sebuah cerita gitu. Oh. Jadi kalau misalkan dia diletakkan di terakhir kan dia perempuannya, nanti kan jadinya dia laki-laki menceritakan sebuah cerita kepada dia perempuan. Kan kalau kita letakkan si orangnya di tempat terakhir kan, makanya yang lebih tepat itu memang langsung setelah kata kerjanya, yaitu objek benda ataupun orang yang menerima si cerita tersebut siapa. Oh. Gitu. Ya kan, kalau di bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan jadinya kan, dia bercerita ya sebuah cerita, Cerita dia menceritakan sebuah cerita kepada dia kepada perempuan. dia perempuan. Tapi kalau Oke. misalkan dia laki-laki menceritakan kepada dia perempuan, itu siapa? Sebuah cerita. Gitu. Ah. Siap, siap, siap. Oke, siap ya. Oke, Mbak Bila, mungkin ada pertanyaan? Aman ya, Mbak Bila? Masih ada di sana? Oke, kita mungkin lanjut dulu lah ya. Jadi seperti itu ya. Nah, ini seperti itu kira-kira ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, di sini kita akan berlatih seperti biasa, yaitu Giokan. Ya, kita akan berlatih mendengarkan audio di sini ya. Yaitu Verstehen von Gesprächen über Freizeitaktivitäten. Ya, pun hobis ya. Kita akan memahami percakapan tentang kegiatan, di mana kegiatan ini dibahas ataupun membahas tentang hobi dan juga waktu luangnya ya. Nah, pertama di sini dia menanyakan yaitu was macht Lisa gern in ihrer Freizeit? Apa yang Lisa suka lakukan ya di ihrer Freizeit, yaitu di waktu luangnya dia. Apakah sie spielt Fußball? Apakah dia bermain bola? Sie schwimmt gern, dia suka berenang, atau di situ sie liest gern Bücher. Itu dia suka membaca buku-buku. Kemudian yang kedua, was macht Max am Wochenende? Apa yang Max lakukan di akhir pekannya? Apakah hat ein Fußballspiel? Itu dia mempunyai sebuah pertandingan bola, atau yang kedua di situ koch etwas, dia memasak sesuatu, atau yang terakhir di situ geht schwimmen, yaitu dia pergi berenang. Lalu yang ketiga, was macht Max wenn das Wetter schlecht ist? Itu apa yang Max lakukan ketika cuacanya sedang buruk ya. Nah, situ dia menyebutkan yaitu schaut Filme oder liest Bücher, dia menonton film atau membaca buku, spielt Fußball, dia bermain bola, atau schwimmt, dia berenang. Lalu was macht Lisa? Apa yang Lisa lakukan? Ya, wenn das Wetter schlecht ist, ketika cuacanya sedang buruk. Ya, sie spielt Fußball, dia bermain bola. Sie hört Musik oder kocht, dia mendengarkan musik ataupun memasak. Ataupun sie schaut Filme, dia menonton film. Lalu yang terakhir, was machen? Ya, was machen Lisa und Max nih? Apa yang tidak dilakukan Lisa ataupun Max? Ya, itu kochen, memasak, schwimmen, berenang, ataupun tanzen, menari. Ya, Oke, lanjut, Pak. oke. Akan didengarkan ya untuk audionya. Audio 1. Hallo Lisa. Was machst du gern in deiner Freizeit? Hi Max. Ich schwimme sehr gern, vor allem im Sommer. Und du? Ich spiele gerne Fußball mit meinen Freunden. Am Wochenende haben wir ein Spiel. Das klingt spannend. Und was machst du, wenn das Wetter schlecht ist? Dann lese ich oft Bücher oder schaue Filme. Wie ist es bei dir? Ich koche dann meistens oder höre Musik.
B A. Oke, silakan ditandai dulu ya. Bisa diulangi lagi, Pak? Boleh. Oke, silakan didengarkan kembali ya untuk audio. Audio 1. Hallo Lisa. Was machst du gern in deiner Freizeit? Hi Max. Ich schwimme sehr gern, vor allem im Sommer. Und du? Ich spiele gerne Fußball mit meinen Freunden. Am Wochenende haben wir ein Spiel. Das klingt spannend. Und was machst du, wenn das Wetter schlecht ist? Dann lese ich oft Bücher oder schaue Filme. Wie ist es bei dir? Ich koche dann meistens oder höre Musik. Oke, silakan. Boleh coba dijawab. Oke, good. Lanjutkan ya. Kita cek di sini ya. Dia membahas yaitu Besprechen über Freizeitaktivitäten ya. Yaitu membahas tentang aktivitas sehari-harinya, waktu luangnya. Halo Lisa, was machst du gern in deiner Freizeit ya? Halo Lisa, apa yang suka kamu lakukan di waktu luangmu? Nah, dia bilang di situ, Hi Max, ich schwimme gern. Ya, sehr gern ya. Itu saya sangat suka berenang ya. Vor allem im Sommer ya, yaitu terutama di di musim panas ya. Und du dan kamu, ya, ich spiele gern Fußball. Saya suka bermain bola mit meinen Freunden dengan teman-teman saya. Am Wochenende haben wir ein Spiel. Ya, pada akhir pekan saya punya pertandingan ya. Berarti nomor 2 jawabannya A ya. Lalu, das klingt spannend, kedengarannya menarik ya. Und was machst du, wenn das Wetter schlecht ist? Dan apa yang kamu lakukan ketika cuacanya buruk? Itu dia bilang, dan lese ich oft Bücher oder schaue Filme. Ya, saya membaca buku dan juga ataupun menonton film. Tiga jawabannya A. Wie ist es bei dir? Bagaimana denganmu? Ich koche dann meistens oder höre Musik ya. Itu saya biasanya memasak ataupun mendengarkan musik. Pada nomor 4 jawabannya B. Dan yang terakhir jelas tansen ya. Karena kochen itu Liza, schwimmen itu juga Liza ya. Artinya tidak dilakukan di antara mereka berdua adalah tansen ya. Jawabannya di sini adalah B, A, A, B, C. Waduh, Pas. waduh, ya. Nah, itu ada kata niche ya di situ ya. Niche di terakhir itu kan berarti tidak Iya ya, yang nih, tidak ya. dilakukan. Tuh, ya nggak baca nih-nya. Nah, oke. Hati lagi ya. Oke, kita coba lagi deh. Sekali lagi nih ya. Untuk audio yang kedua. Nah, di sini dia menanyakan yaitu what is Jonas hobby? Yaitu apa hobi dari Jonas di sini? Ya, apakah fotografian? Ya, yaitu fotografi. Apakah di situ Geigerspielen? Ya, yaitu bermain biola ataupun tansen menari ya. Kemudian yang kedua, welche Art von Fotografie mag Jonas besonders? Yaitu jenis fotografi apa yang disukai oleh Jonas? Ya, apakah portraits, naturfotografi, berarti itu foto alam gitu ya. Ataupun yang kedua itu start fotografi, yaitu foto ini ya, foto kota ya, kota. Lalu yang ketiga, wo fotografiert Jonas am liebsten? Di mana Jonas suka mengambil foto? Apakah di situ in den Bergen oder in
Wald ya, Bergen itu di pegunungan ya, pada im Wald ataupun di hutan ya. Am Strand yaitu di ini ya di pantai, ataupun in der Stadt. In der Stadt berarti itu di kota. Lalu yang keempat di situ, was ist Maries Hobby? Itu apa hobi si Marie ini? Apakah singen ya, yaitu bernyanyi, Geige spielen, yaitu bermain biola, ataupun tanzen ya. Tanzen ini berarti menari. Baru yang terakhir, spielt Marie ihre Musik mit andere? Apakah Marie bermain musik itu dengan yang lainnya? Nah, itu dijawabnya yaitu nur allein, hanya sendirian, manchmal mit Freunden ya, kadang-kadang dengan teman-teman. Atau di situ in einer Band ya, yaitu di sebuah band ya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini? Aman ya? Oke, kalau tidak ada silakan didengarkan ya untuk. Oke, silakan didengarkan audionya, kita putar audionya ya. Audio 2. Hallo Jonas. Hast du eigentlich ein Hobby? Hallo Marie. Ja, ich fotografiere sehr gerne. Besonders mag ich Naturfotografie. Das klingt toll. Wo machst du am liebsten Fotos? Am liebsten im Wald oder in den Bergen. Und du, hast du ein Hobby? Ja, ich spiele Geige. Es macht mir Spaß, klassische Musik zu üben. Das ist auch schön. Spielst du in einer Band oder nur allein? Meistens allein, aber manchmal spiele ich mit Freunden zusammen. Oke, boleh ditandai dulu ya, bisa putar kembali audionya. Siap. Oke, siap. Kita putar lagi ya audionya. Silakan didengarkan, saya putar kembali audionya. Audio 2. Hallo Jonas. Hast du eigentlich ein Hobby? Hallo Marie. Ja, ich fotografiere sehr gerne. Besonders mag ich Naturfotografie. Das klingt toll. Wo machst du am liebsten Fotos? Am liebsten im Wald oder in den Bergen. Und du, hast du ein Hobby? Ja, ich spiele Geige. Es macht mir Spaß, klassische Musik zu üben. Das ist auch schön. Spielst du in einer Band oder nur allein? Meistens allein, aber manchmal spiele ich mit Freunden zusammen. Oke, silakan boleh coba dijawab ya. Oke, good. Transition ya. Kita coba jawab di sini ya. Diskussion über Hobbys ya, diskusi tentang hobi di sini ya. Halo Jonas, hast du eigentlich ein Hobby? Halo Jonas, apakah kamu mempunyai hobi tertentu ya? Halo Marie ya. Seperti menyebutkan ya, ich fotografiere sehr gerne. Itu saya sangat suka fotografi ya. Besonders mag die ich Naturfotografie ya.
terutama saya suka dengan foto mengenai alam ya, berarti nomor 1 jawabannya A, nomor 2 jawabannya B ya. Das klingt toll ya, kedengarannya luar biasa ya. Wo machst du am liebsten Fotos? Di mana kamu suka mengambil foto? Lalu dia bilang am liebsten im Wald oder in den Bergen. Yaitu saya sangat suka mengambil fotonya di mana? Yaitu di hutan ataupun di pegunungan ya. Berarti nomor 3 jawabannya A ya. Und du, hast du ein Hobby? Dan kamu apakah kamu punya hobi ya? Ya, ich spiele Geige. Ya, saya bermain biola ya. Berarti nomor 4 jawabannya Geige spielen ya. Es macht mir Spaß, klassische Musik zu üben. Ya, itu membuat saya tenang ya. Itu saat berlatih musik klasik ya. Das ist auch schön ya, itu juga bagus ya. Spielst du in einer Band oder nur allein? Apakah kamu bermain di sebuah band atau hanya sendirian? Meistens allein ya, yaitu biasanya sendirian. Aber manchmal spiele ich mit Freunden zusammen. Ya, tetapi kadang-kadang saya bermain dengan teman-teman saya bersama. Ya, berarti nomor 5 jawabannya adalah B ya, manchmal mit Freunden ya, jangan nur allein ya. Ya, jadi jawabannya sih adalah A, B, A, B, B ya. Oke, good. Benar semua ya. Question ya, Mas Farid dan juga Mbak Bila ya. Ya. Oke, good ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali ya untuk sprechen kita ya, latihan berbicara ataupun mengobrol di sini, yaitu über eigene Hobbys und Freizeitaktivitäten sprechen ya. Itu berbicara tentang hobi dan juga aktivitas di waktu luang ya. Oke, nah di sini saya akan bacakan, nanti saya akan minta berarti ya untuk berkomunikasi lah di sini ya, latihan conversation-nya ya. Nah, di situ, hallo Anna, was machst du gern in deiner Freizeit? Hallo Tim, in meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball und lese Bücher. Und du? Hallo Tim, ich gehe gerne schwimmen und fahre Fahrrad. Das klingt toll. Spielst du manchmal auch Basketball? Nein, Basketball ist nicht mein Ding. Aber ich gehe manchmal joggen. Super. Vielleicht können wir mal zusammen joggen gehen. Gitu ya. Oke, silakan Mas Farid menjadi Tim dan Mbak Bila menjadi Ana ya. Coba dipraktikkan. Oke. Halo Anna, was machst du gern in deiner Freizeit? Hallo Tim, in meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball und lese Bücher. Und du? Ich gehe gerne schwimmen und fahre Fahrrad. Das klingt toll. Spielst du manchmal auch Basketball? Nein, Basketball ist nicht mein Ding, aber ich gehe manchmal joggen. Super. Vielleicht können wir mal zusammen joggen gehen. Oke ya. Nah, situ dia bilang ya, halo Ana, was machst du gern in deiner Freizeit? Ya, halo Ana, apa yang suka kamu lakukan di waktu luangmu? Ya, halo Tim, in meiner Freizeit ya, di waktu luang saya, spiele ich gerne Fußball. Saya suka bermain bola ya, futsal ya. Und lese Bücher dan membaca buku ya. Und du dan kamu? Lalu dia jawab, ich gehe gerne schwimmen und fahre Fahrrad. Itu saya suka berenang dan bersepeda, dia bilang ya. Das klingt toll, kedengarannya luar biasa ya. Spielst du manchmal auch Basketball? Apakah kamu juga suka bermain basket? Apakah kamu juga bermain basket gitu ya? Dia bilang, nein, Basketball ist nicht mein Ding ya. Tidak ya, basket itu bukanlah hobi saya ya. Lalu di situ aber ich gehe manchmal joggen ya, tetapi saya kadang-kadang jogging ya, gitu ya dibilang ya. Super, vielleicht können wir mal zusammen gehen ya, luar biasa ya. Mungkin nanti lain kali kita bisa jogging bersama, gitu ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Belum. Belum ada ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir ya. Di sini bagian terakhir kita akan membaca ya. Kita akan membaca yaitu teks, di mana teks ini yaitu Lesen und Verstehen von Texten über Freizeit und Hobbys ya. Oke, nah di sini saya akan bacakan terlebih dahulu, nanti masing-masing juga saya minta untuk membaca ya, saya akan cek ya
cara bacanya sudah benar atau belum, gitu kan. Baru nanti ada soal latihan ya. Dan sini meine Freizeit ya. In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Filme im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Ich mag auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Ya, oke. Kita lihat dulu soalnya di sini ya. Nah, nanti yang dapat giliran baca, nah, bisa langsung baca. Yang belum dapat giliran baca, boleh mungkin langsung coba jawab aja ya. Nah, itu soal yang pertama, was macht die Person gerne in ihrer Freizeit? Apa yang suka dilakukan orang tersebut di waktu luangnya? Nah, tinggal dicari di teksnya ya. Lalu, wo trifft sich die Person am Wochenende mit ihren Freunden? Yaitu, di mana orang tersebut bertemu ya. Trip itu treffen ya, asal katanya itu bertemu dengan teman-temannya ya di akhir pekan ataupun di weekendnya di mana. Lalu was macht die Person abends gerne? Apa yang suka dilakukan orang tersebut di malam harinya? Lalu wohin geht die Person manchmal ya? Itu kemana orang tersebut ya? Kadang-kadang ketika dia apa? Musik zu hören. Ketika dia ingin mendengarkan musik. Baru yang terakhir, wo befindet sich das Schwimmbad? Di mana letak dari kolam renangnya ya? Das die Person Besuch, yang dikunjungi ataupun yang didatangi orang tersebut. Ya, oke. Yang pertama silakan dari Mbak Bila dulu, boleh coba dibaca teksnya. Mas Farid boleh coba dijawab ya kalau mau menjawab soalnya. Okay. Meine Freizeit. In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Filme im Kino. Ada sawi, gimana sih Kak bacanya? Shower. Oh, shower. Oke. Shower serien. Serien. Ingat Oh, ya kalau serien. misalkan kalau S-nya di depan itu kan jadinya Z ya. Oh, iya, iya. Mm-mm. Sauzieren im Fernsehen. Ich mag auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Oke, good. Question ya. Oke, next silakan Mas Farid. Coba dibaca. Meine Freizeit. Freizeit. Right side. Ingat Z ketemu Freizeit. E bertemu I, sorry kok Z bertemu E bertemu I itu dibaca AI ya. Jadi right side. Freizeit. Oke. In meiner Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lesen Bücher. Ich gehe oft ins Schwimmbad in der Nähe. Nähe meines Hauses. Am Wochenende treffe Wochenende. Wochenende treffen ich mich mit meinen Travel. Ini jangan treffen ya. Oke. Iya. Treffe ich mich mit meinen Freunden im Park und wir spielen Fußball. Abends sehe ich gerne Filme im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Ich mag auch Musik und gehe manchmal zu Konzerten. Oke, good. Tanggapan ya. Oke, silakan. Boleh coba dijawab ya, teman ya. Untuk soal yang ada di situ.
Oke, good. Dankeschön ya. Nah, itu dia menyebutkan ya, menceritakan in meine Freizeit gehe ich gerne schwimmen und lese Bücher. Di waktu luang saya suka menghabiskan waktu saya yaitu berenang dan juga membaca buku. Nomor satu jawabannya A ya. Itu hal yang dia sukai adalah membaca buku dan ini ya, berenang ya. Lalu ich gehe oft ins Schwimmbad, ya saya sering pergi ke kolam renang in der Nähe meines Hauses, yaitu di dekat rumah saya. Berarti belum ada ya jawabannya. Am Wochenende treffe ich mich mit meinen Freunden im Park ya, berarti am Wochenende pada akhir pekan ya, saya bertemu dengan teman saya ya, mit meinen Freunden im Park ya, di taman ya. Itu nomor 2 jawabannya B. Lalu und wir spielen Fußball, dan kami bermain bola ya. Abends sehe ich ya gerne Filme im Kino oder schaue Serien im Fernsehen. Ya, pada malam harinya saya suka menonton film di bioskop ataupun menonton series di TV ya. Nomor 3 jawabannya A. Lalu ich mag auch Musik, ya saya suka juga musik ya. Und gehe manchmal zu Konzerten ya. Dan terkadang saya pergi ke konser ya untuk mendengarkan musik. Berarti nomor 4 ya, saat dia ingin dengar musik dia kemana, yaitu zu Konzerten ya jawabannya ya. Baru yang terakhir ya, di mana letak dari si kolam renangnya, tadi dia sebutkan kan bahwasanya kolam renangnya tersebut di mana, yaitu neben ihrem Haus ya. Neben itu kan di sampingnya, berarti di samping rumahnya ataupun di dekat rumahnya gitu ya. Oke, berarti jawabannya di sini A B A B A ya. Oke, Mas Farid nih nomor Iya, 2 ya. kurang teliti lagi. Oke, apa ya, nanti dilatih terus aja penting ya. Ditonton lagi videonya dan diperhatikan terus ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini, teman-teman semuanya. Aman ya. Oke, berarti kita lanjutkan lagi besok ya. Nanti saya coba chat lagi nih teman-teman yang lain, semoga pada bisa hadir nih ya, biar makin rame kan. Ya, jadi gitu ya. Jadi Betul, betul. sekian ya untuk pertemuan kali ini. Dan juga saya mau infokan untuk kelas lanjutannya kita mulai bulan depan. Kalau bagi teman-teman yang masih mau lanjut nanti ya, baik Mbak Tila ataupun Mas Farid, jadi bisa dikabari ke saya. Nah, itu nanti untuk pekan ini berarti kelas kita di A1.1 ini terakhir ya. Pekan depan kita kalau masih lanjut, nanti lanjut ke level A1.2 ya. Perubahannya Oke, hanya siap, pada siap. jam saja ya. Untuk jadwal harinya sama, jamnya saja yang berbeda. Itu untuk A1.2 itu di jam 8:30 mulainya. Oke, oke, oke. Oke, baik, gitu aja ya. Sekian ya untuk pertemuan kali ini. Lass uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Terus. Tschüss. Oke, bitte.